Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau bawa pujian kita hanya bagi Tuhan. Sadari dan percaya bahwa Tuhan adalah pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahan kita, pasti Tuhan kuasanya menyempurnakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari sembah Dia, Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang mulia. Hanya Kau Yesus yang layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan, terima segala pujian kami, Yesus. Ucap syukur terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh melayakkan setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi bekal untuk setiap kami, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang baru, dan Tuhan yang memampukan setiap kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, demi dan dalam Yesus, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Setiap kita dalam perlindungan Allah, dari kuasanya, dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di serial doa pagi secara online JKI Pondok Daud. Pada bulan Maret ini, mari bersama-sama kita belajar lebih giat lagi dalam mendalami kebenaran firman Tuhan. Subtema di bulan Maret ini adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Wow, memenangkan jiwa bagi Kristus. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita tahu bersama-sama di ayat terakhir Matius ini berbicara mengenai amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yang namanya amanat agung disampaikan detik-detik terakhir, last minute sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyampaikan pesan kepada seluruh murid-muridnya, kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Apa saudara? Pesannya adalah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada pemilihan kata yang luar biasa yang dipakai Tuhan Yesus ketika memberitakan tentang amanat agung. Kenapa saudara? Karena yang dipakai kata adalah muridku. Kenapa tidak umatku? Tetapi yang dipakai adalah muridku. Bahwa setiap kita, panggilan setiap kita bukan hanya menjadi umat Tuhan, bukan hanya menjadi pengikut-pengikutnya Allah, tetapi lebih daripada itu kita menjadi murid. Kalau murid berarti kita ada yang namanya proses sekolah, saudara. Ya, kalau ada murid berarti ada sekolah, kalau ada murid berarti ada guru. Dan setiap kita harus menjadikan orang-orang itu menjadi murid-muridnya Kristus. Tidak hanya menjadi umat-umat Kristus, tetapi lebih dari itu menjadi murid. Nah, ini panggilan yang begitu luar biasa bagi setiap kita yang sudah dimuridkan, yang sudah terpanggil terlebih dahulu menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan selalu mendampingi kita. Dia Allah selalu membersamai kita. Dan di ayat terakhir, potongan ayat terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berbicara mengenai segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Manakala kita bisa menjadikan orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta hikmat marifat daripada Tuhan. Kita minta penyertaannya, penggenapannya dalam hidup kita, sehingga kita bisa memuridkan bangsa-bangsa, membaptis mereka, dan mengajari mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang seperti Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Kuncinya apa saudara?
Kuncinya satu, pergilah. Pergilah. Tanpa kita pergi, tanpa kita keluar, tanpa kita ada sebuah pengorbanan untuk menjangkau itu, tidak mungkin terjadi. Hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bersama-sama kita pergi. Pergi di sini bukan berarti secara harafiah saja pergi keluar rumah, pergi ke tempat-tempat tertentu, tidak saudara. Tetapi pergi dari zona nyaman kita. Selama kita menjadi murid-murid Kristus, selama kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan itu, kita hanya berhenti di situ. Tanpa kita melakukan amanat Tuhan ini. Berapa banyak orang Kristen yang tidak pergi? Berapa banyak orang Kristen yang tidak mengetahui tentang amanat Tuhan ini? Seringkali kita cukup menjadi orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, setiap ada komsel ikut ya. Kemudian melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sekiranya kita cukup. Tetapi hal yang paling urgent, last minute, disampaikan Tuhan atas setiap orang-orang percaya adalah pergilah. Pergi bukan tanpa tujuan, tetapi pergi ada visi, ada misi yang jelas, yaitu menjadikan bangsa murid Tuhan. Dan Allah menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita mau lepas dari zona nyaman kita. Kita mau lepas dari hal-hal yang membelenggu kita. Apa itu? Bisa kenyamanan. Kenyamanan itu bisa membelenggu kita loh saudara. Seringkali karena sudah nyaman begini, kita nggak mau bereksperimen, kita nggak mau menikmati hal-hal yang baru. Kita intinya seperti ini terus gitu. Padahal Tuhan itu berjalan terus. Tuhan itu terus melaju. Kalau kita enggak ikut iramanya Tuhan, kita tertinggal saudara. Nah seringkali kita juga demikian ya. Kita tidak beranjak dari tempat kita. Kita nyaman saja di kegiatan-kegiatan kita yang seperti ini, pelayanan-pelayanan kita yang seperti ini. Tetapi kita mengabaikan bahwa setiap kita dipanggil untuk pergi, pergi keluar, memberitakan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku, dan membaptis mereka dan mengajari mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk bersama-sama kita koreksi diri kita. Apakah kita ini sudah keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita ini tetap diem saja ketika ada hal-hal yang seperti ini kita nggak mau? Wah itu kan bagiannya hamba Tuhan, itu bagiannya pelayan Tuhan. Ini bagian kita semua. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, pastilah Bapak Ibu juga akan mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi jiwa-jiwa. Saya yakin itu. Dan yang luar biasa, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna, ajaib, luar biasa. Dan kita akan lihat karya-karyanya yang begitu luar biasa atas setiap hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kami dengan kami boleh untuk mengintrospeksi diri kami, untuk kami boleh keluar dari zona nyaman kami. Bapa, ajari kami, berikan hikmat, marifat, kemampuan bagi kami, sehingga kami boleh keluar dari zona nyaman yang ada. Kami boleh pergi memberitakan kebenaran firman-Mu, menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.